Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, dan kali ini kita akan unboxing. Bukan unboxing sih tepatnya, karena sudah saya keluarin dari box nih. Kita akan review tipis-tipis lah ya untuk laptop yang saya pegang ini. Bukan yang terbaru sih, cuma dia sudah memakai Intel Core seri 13 gitu kan, Gen ke-13 yang masih tergolong baru ya di akhir tahun 2023 ini. Dan dia sudah memiliki sertifikasi Intel Evo, yang artinya laptop ini tipis, ringan, powerful, tapi juga hemat daya. Nah, langsung saja ya, kita mulai pembahasannya untuk Lenovo Yoga Slim 6i ini. Ya, yang pertama tentu kita dapat laptopnya ya, karena kita beli laptop masa ya nggak dapat laptopnya. Nah, ini laptop Lenovo Yoga Slim 6i ini. Dan yang kedua kita dapat chargernya. Untuk chargernya ini dia powernya dari 15 sampai dengan 65 watt. Jadi 65 watt ketika baterai kosong atau diperlukan daya yang lebih untuk mensuplai laptop, dan dia akan turun ke 15 watt ketika memang baterai menjelang penuh. Nah, karena wattnya itu variatif ya, dari 15 sampai 65 watt, artinya charger ini pun bisa kita gunakan untuk mengecas perangkat yang lain seperti handphone ataupun tablet, karena kebetulan dia juga sudah Type C. Oke, menggunakan Type C. Nah, oke, charger tidak termasuk karet ya. Oke, yang lain yang kita dapatkan dalam paket penjualan yaitu sleeve case. Oke, keren ya, ada tulisannya Yoga juga. Nah, kemudian ada buku manual dan kartu garansi yang tidak saya tampilkan di sini. Dan Lenovo Yoga Slim 6i ini dia sudah termasuk dengan Windows 11 dan juga Office ya, OHS 2021, dan dia dapat garansi selama 3 tahun plus ADP. ADP itu Accidental Damage Protection, artinya proteksi karena kesalahan pengguna. Dimensi laptop ini 312 mm dikali 221 mm dan tebalnya hanya 14,9 mm. Ini cukup tipis ya untuk sebuah laptop yang sudah bersertifikasi militer ya, berstandar militer 810H. Dan bobotnya untuk laptop ini hanya di angka 1,35 kg saja. Padahal materialnya ini 100% aluminium ya. Oke, untuk bagian atasnya kita hanya akan menemui tulisan Lenovo ya pada pojok kiri atas gitu. Kemudian di bagian kanan bawah sini ada tulisan Yoga, dan ini emboss sepertinya grafir laser. Bagian depan kosong. Oke, dari bagian kanan kita akan menemui power button, kemudian jack 3,5 mm dan USB 3.2 Gen 1, dan ini always on ya, tapi bisa kita konfigurasi sih untuk dimatikan powernya melalui software Lenovo Vantage. Oke, bagian belakang kosong. Kemudian bagian samping kiri kita akan menemukan HDMI dan 2 USB-C, tapi ini bukan USB-C biasa ya, karena USB-C ini sudah mendukung Thunderbolt 4, yang dimana secara teknis kedua port tersebut mendukung display output hingga resolusi 8K atau 2 monitor dengan resolusi 4K, power delivery sampai dengan 100 watt, dan bahkan PCIe hingga 32 GB per second. Itu artinya kita bisa colokkan nih kartu grafis eksternal untuk mendukung kinerja dari Lenovo Yoga Slim 6i ini melalui port sekecil ini. Tentunya perangkat pendukungnya juga diperlukan ya untuk menghubungkan kartu grafis eksternal tersebut. Oh ya, karena tadi chargernya kan menggunakan USB Type C ya, jadi kita bisa colok kemana aja nih tanpa takut tertukar, tanpa khawatir tertukar, karena kedua portnya sudah mendukung power delivery. Oke, itu untuk port-portnya. Kemudian untuk bagian bawah karet-karet biasa ya. Di bagian kanan dan kiri di sini ada grill speaker, bagian atasnya di sini ada lubang intake. Oke, itu untuk fisik dan dimensi ya dari laptop ini. Nah, menariknya nih, ketika kita buka laptop ini, di bagian bodi kita akan menemui ya layout keyboard chiclet seperti biasa ya. Tapi di sebelah kanan dan kirinya kita juga akan menemui seperti lubang keluaran speaker. Ini menarik nih, berarti lubang keluarannya ada dua nih, di bawah dan di atas bagian bodi ya.
Oke, kanan dan kiri juga posisinya. Kembali ke sini ya, keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlight ya, yang bisa kita akses dengan mudah dengan menekan tombol function dan spasi ya. Ada 2 tingkat kecerahan ya, dengan 1 auto. Jadi ketika tempat kerja kita redup ya otomatis dia akan nyala. Nah, untuk touchpadnya sendiri ini gede ya, karena resolusi yang layarnya itu 16:10, jadi dia punya space lebih di bagian body untuk touchpad yang lebih besar. Posisinya pas di tengah ya. Oke, kurang lebihnya pas di tengah center to body, dan ini enak sih, posisi yang ideal untuk mengetik. Nah, di bagian layarnya untuk seri Slim 6i Yoga ini yang saya pegang, dia memiliki resolusi Full HD dengan panel OLED 60Hz ya, 100% DCI-P3, dan ini non touch ya. Yoga itu kan biasanya terkenal dengan layar yang touchscreen dan bisa dibuka sampai 360 derajat ya, tapi untuk yang Slim 6i ini dia bukaannya hanya ya 180 derajat, dan ini mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi dia OLED, sayangnya dia belum anti glare ya, mungkin karena OLED atau tapi kan sepertinya itu hanya lapisan saja ya, sehingga di video ini Anda bisa lihat masih ada tulisan nih meeting room dari belakang saya di layar ini. Bezelnya tipis, kanan dan kiri, bawah juga termasuk tipis, dan atas juga tipis sih hitungannya, walaupun di sini ada kamera ya, webcam ya, dan webcamnya ini sudah memiliki shutter fisik nih. Oke, buka tutup. Untuk kualitas webcamnya kira-kira seperti ini ya. Video dan audio ini direkam dengan menggunakan webcam dari Lenovo Yoga Slim 6i di resolusi 1080p 30 fps ya. Untuk kualitasnya bisa dilihat sendiri ya, dan audionya juga saya ambil langsung dari video yang direkam ini. Gimana menurut Anda? Oh ya, untuk tambahan, Lenovo seri Yoga Slim 6i ini ada 3 varian ya. Untuk varian yang saya pegang ini panelnya OLED Full HD 60Hz dan 100% DCI-P3 ya. Kemudian untuk varian lainnya ada 2,2K 60Hz 100% sRGB dengan panel IPS. Kemudian yang paling tinggi dia 2,8K 120Hz 100% sRGB dengan tingkat kecerahan hingga 400 nits, dan panelnya juga IPS. Jadi yang OLED hanya di varian yang Full HD aja. Kita masuk ke bagian spesifikasinya ya. Untuk tabur pacunya, Lenovo Yoga Slim 6i ini dibekali dengan Intel Core i7 Gen 13, yaitu seri 13700H. Ini seri performance ya. Nah, kode name-nya Raptor Lake dengan fabrikasi 10 nanometer dan TDP 45 watt ya. Tinggi ya, karena kembali ini seri performance prosesornya. Prosesor ini juga memiliki total 14 core dengan konfigurasi 6 core performance ya, dengan maksimal clock di 5 GHz dan 8 efficient core dengan maksimal clock di 3,7 GHz. Total thread-nya ada 20, 2 thread untuk tiap performance core dan 1 thread untuk tiap efficient core. Untuk grafis bawaannya dia pakai Iris Xe ya, dengan 96 execution unit dan base clock-nya di 400 MHz, clock tertingginya 1500 MHz. Lanjut, untuk RAM-nya dia dibekali dengan 16 GB LPDDR5 4800 MHz dual channel. LPDDR ya, jadi tersolder dan tidak bisa di-upgrade. Tapi kalau kita cek ya dengan CPU Z atau HW Info, dia terbaca quad channel bukan dual channel. Jadi 4 channel terbacanya. Tapi yang harus diingat adalah LPDDR ini teknologinya berbeda dengan DDR SODIMM biasa ya. LPDDR ini menggunakan jalur 32 bit ya. Beda dengan RAM biasanya, RAM yang keping, SODIMM lah atau DIMM biasa, dia kan jalurnya 64 bit. Jadi meskipun LPDDR di Lenovo Yoga Slim 6i ini menggunakan 4 jalur ya, quad channel, tapi total jalur yang dipakai tetap sama dengan dual channelnya SODIMM atau DIMM biasa, 128 bit ya, 4 dikali 32. Oke. Nah, untuk storage-nya gimana? Storage-nya di sini menggunakan SSD tipe NVMe Gen 4x4 512 GB. Kecepatannya ya nggak diragukan lagi ya kalau Gen 4x4 ini. Untuk write speed-nya ya di angka 5000 Mbps dan read-nya di 3800-an Mbps.
Ya memang bukan yang terkencang sih, karena Gen 4x4 terkencang itu kurang lebihnya sih di angka 7 ribuan itu. Koreksi ya kalau ada salah di kolom komentar. Tapi bagaimanapun juga 5000 Mbps itu udah kencang banget. Itu 30 kali lebih kencang daripada harddisk biasa, bahkan 10 kali masih lebih kencang daripada SSD SATA. Nah, selanjutnya untuk baterainya sendiri dia berkapasitas 65 Wh dan ini tergolong sangat besar untuk laptop yang tipenya slim. Oke, kita lanjut ya. Untuk Lenovo Yoga Slim 6i ini memiliki 3 mode performa, yaitu Intelligent Cooling, Battery Saver, dan Performance yang bisa kita atur dengan mudah dengan menekan tombol Function dan Q. Nah, karena kita ingin melihat performa maksimal nih dari laptop ini, maka kita langsung aja ya pakai mode performa. Dan baterainya kita setting untuk best performance juga. Oke, langsung kita mulai dari baterai ya. Dengan komposisi hardware seperti yang kita sebutkan di atas tadi ya. Dalam kondisi idle dengan menggunakan software Lenovo Vantage ya, kondisi baterai 77%, tingkat kecerahan 25%, laptop ini mampu bertahan selama 6 jam. Tapi ini simulasi software ya. Walaupun posisi laptopnya diapa-apain, tapi kan fluktuatif tergantung dari proses yang berjalan di background. Jadi untuk real pengujian, kita akan coba untuk menonton video YouTube dengan resolusi Full HD selama 30 menit. Kecerahan dan volume saya atur di 50% ya. Setelah 30 menit, dia turun ya ke angka 68%. Nah, uniknya nih ketika kita stop video nih, artinya kembali pada posisi idle ya. Waktu penggunaannya malah bisa lebih dari 6,5 jam. Artinya malah naik dari kondisi awal tadi. Ya ini kembali tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal, fluktuatif ya tergantung background proses. Jadi mungkin walaupun baterainya sedikit, ketika proses yang berjalan di background itu juga sedikit ya otomatis masa pakainya meningkat gitu. Oke, selanjutnya untuk pengujian performa CPU kita akan mulai dari CPU saja ya, karena di sini juga ada menu bench. Jadi kita akan coba dan dari hasil pengujian kita dapatkan skor single thread di 467 poin serta multithread di 5934 poin. Kalau kita perhatikan di summary-nya ya, ini masih belum maksimal nih. Karena P-core-nya, performance core-nya baru berjalan di sekitar 3,2 GHz dan E-core-nya juga baru berjalan di sekitar 2,2. Padahal kalau P-core tadi kan mentoknya di 5 GHz ya, dan E-core-nya bisa 3,7. Lanjut ya, kita pakai Cinebench R23. Nah, kita set 5 menit aja di sini untuk pengujiannya. Dan untuk skor tertinggi dari single core adalah 1857 poin. Di bagian ranking kita bisa lihat ini tergolong tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari Threadripper seri 2990WX dari AMD yang memiliki 32 core dan 64 thread. Nah, multicore-nya sendiri kita dapatkan poin 11.980, yang mana ini lebih tinggi juga dari Core i9 9880H seri performance Core i9 Gen 9. Nah, selanjutnya kita akan tes render ya. Kita pakai software Capcut. Ini video 720p ya. Durasinya 2 menit 10 detik kurang lebihnya. Kita akan coba ekspor ke resolusi 2K 30 fps dan kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. 1, 2, 3. Ya, selesai. Untuk resolusi 2K dengan 30 fps ya, dan hanya di angka 10 detik untuk video berdurasi 2 menit itu cepat sekali ini berarti. Oke, kita cobalah untuk software yang lain ya. Di sini saya pakai ada Wondershare Filmora. Kita coba ya di sini ya. Dengan video yang sama 720p 30 fps, kita akan coba ekspor ke resolusi yang sama ketika kita ekspor 2K juga dengan menggunakan Capcut. Kita setting custom ada nggak? Oke, custom 2K itu ada di angka 2560 kali 1440. Oke, terlihat sip. Nah, kita ekspor ya tanpa pakai watermark lah, orang gratisan juga. Oke, converting. Oke, sekarang kita
sedang masih proses ini sih, tapi lihat prosesnya ini cepat sekali beneran. %90 selesai. Oke, udah selesai. Ekspor ke 2K 2560 x 1440 pixel, selesai dalam waktu mungkin 30 detik atau kurang ya, nanti pastinya akan saya hitung lagi. Ya, melihat performa dari Lenovo Yoga Slim 6i ini untuk render video tadi ya, resolusi 2K 30 fps hanya beberapa detik saja. Sepertinya berani lah untuk ekspor ke 4K 60 fps gitu kan. Tapi kalau mau aman dan nyaman ya kita naikkan aja fps nya tadi 2K 60 fps gitu. Kesimpulannya, laptop ini cocok untuk siapa sih? Nah, laptop ini ya cocok untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi ya, karena seperti saya sampaikan di awal tadi, ketebalannya kurang dari 1,5 cm dan bobotnya kurang dari 1,5 kg dengan baterai yang juga jumbo. Selain itu, laptopnya juga ngebut, jadi kapanpun Anda butuhkan itu kan, dimanapun Anda butuhkan, Anda butuh cepat, ya langsung siap untuk kerja gitu. Nah, yang ketiga alasannya, materialnya premium, desainnya premium, ada tulisan Yoga juga di sini, menambah kesan wah gitu. Jadi kalau dibawa nongkrong, wah kelihatan laptop mahal nih gitu. Nah, jadi kira-kira berapa sih harganya untuk laptop ini? Ya, untuk laptop ini sendiri dari toko Pak Edi dan beberapa marketplace lain dibanderol dengan harga 14.999.000 ya, 1.000-nya untuk parkir ya. Ya memang sih ya, 15 juta itu bukan uang yang sedikit ya, itu banyak banget uangnya gitu kan. Tapi kalau kita melihat performa, kemudian material yang ditawarkan itu kan, paket penjualannya, bahkan garansinya ya, kita dapat 3 tahun plus ATP juga. Dan mungkin kalau kita butuh laptop yang ringan, kenceng, awet gitu, ya laptop ini bisa jadi pertimbangan kok untuk Anda. Lenovo Yoga Slim 6i. Saya Yuki, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar yang membangun ya di bawah, sehingga channel ini bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.